bin Abu Bakar Al-Aidrus. Imam Abdullah Al-Aidrus, orang yang pertama kali mendapat gelar Al-Aidrus. Al-Aidrus itu sendiri artinya pimpinan kaum sufi, atau ada pendapat ulama lain mengatakan diambil daripada kata Utairus yang berasal dari bahasa Afrika yang bisa diartikan singa. Jadi dalam bahasa Arab itu Utairus atau Alaidrus atau Aidrus artinya singa. Dalam bahasa Arab singa itu ada banyak. Ada Asad artinya singa, Aidrus artinya singa, Hamzah artinya singa, dan Haidar juga artinya singa. Jadi banyak, sama kayak kita bahasa Indonesia, maknanya sama tapi ada banyak katanya. Sama begitu juga bahasa Arab. Beliau adalah pengarang Ratib Al-Aidrus. Jadi kalau mungkin sebahagian selama ini cuma taunya Ratib Al-Atas atau Ratib Al-Haddad doang, masih ada lagi ratib yang lain yang namanya Ratib Al-Aidrus. Beliau pengarangnya. Beliau Sultanul Malak. Beliau ini terkenal orang yang melawan hawa nafsunya. Bahkan beliau pernah tidur bertahun-tahun di tempat sampah. Supaya apa? Membunuh hawa nafsunya. Beliau tidak ingin terkenal, tidak ingin dipuji, tidak ingin dipandang oleh manusia. Beliau pengen cuma dipandang sama Allah, sama Rasulullah, enggak di depan manusia. Beliau ini juga pernah dulu punya kedatangan tamu. Ya, kedatangan tamu. Tamunya ini jamaahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal, tapi jamaahnya mendatangi beliau. Al-Habib Abdullah Al-Aidrus. Beliau didatangin sama jamaahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus sama tamunya ini ditanya, "Ya Habib Abdullah Al-Aidrus, mana yang lebih mulia? Engkau atau Syekh Abdul Qadir Jailani?" Dengan tawaduknya Imam Abdullah Al-Aidrus, kata beliau, tentu saja yang lebih mulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas lagi dijawab begitu, tiba-tiba qadarullah, kuasanya Allah, ada orang mengetuk pintu. Pas dibuka, Syekh Abdul Qadir Jailani sudah meninggal, tapi kuasanya Allah yang mengetuk pintu saat itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau masuk dan beliau mengatakan, "Ya Abdullah, sungguh engkau jauh lebih mulia dariku ketimbang aku. Ana barruha wa anta bahruha. Aku ini cuma daratannya dan kamu itu lautannya ilmu," katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau As-Sayyid Syarif Muhyiddin, imamnya para wali. Beliau imam para wali pada zamannya. Beliau sandaran utama para kutub. Beliau maha guru, Syekhul Syuyukh. Beliau juga tempat pertolongan para wali besar dan pimpinan para wali. Nama beliau Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segar. Abdullah bin Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman As-Segar. Dan dia punya kunyah julukan Abu Muhammad karena beliau punya anak laki-laki yang paling gede namanya Muhammad. Dan gelarnya beliau Al-Aidrus, orang pertama yang mendapatkan gelar Al-Aidrus. Beliau mempelajari Al-Quran pada As-Sayyid Al-Mukasyif, orang yang kasyaf. As-Sayyid Al-Mukasyif Muhammad bin Umar Ba'alawi, ini belajar Qurannya. Sedangkan belajar fikihnya itu dari Al-Faqih Sa'ad bin Ubaidillah bin Abu Ubaid, Al-Faqih Abdullah Baharawah, Al-Faqih Abdullah Bahusyir, Al-Faqih Ali bin Muhammad Abu Amar, dan ulama-ulama lainnya. Jadi memang ulama zaman dulu itu kalau mau belajar fokus. Mereka fokus, oh ini ahli di bidang hadis, belajar sama ustadz ini atau habib ini bagian hadis. Oh dia ahli bagian tasawuf, belajar tasawuf sama ustadz yang ini. Dia ahli bagian fikih, belajar fikih sama yang ini. Dia ahli bagian Quran yang ini, belajarnya sama ini. Masing-masing, nggak kayak kita sekarang. Semua jadi satu, semua belajarnya di satu orang. Tapi kalau zaman dahulu fokus, biar ilmunya juga lebih mantap. Yang ini ahlinya di sini, ini ahlinya di sini, ini ahlinya di sini. Jadi masing-masing di bidangnya ahli masing-masing. Jadi lebih mantap lagi. Beliau mempelajari kitab Tambih Minhajut Talibin karyanya Imam Nawawi.
dan juga Al-Khulasah. Bahkan buku-buku ini beliau pelajari berkali-kali dan beliau sangat mencintai kitab-kitab tersebut, juga punya iktikad yang kuat dengan pengarangnya. Beliau juga menimba ilmu tasawuf itu dari pamannya langsung. Karena apa? Beliau awalnya masih hidup kakeknya, jidnya beliau Imam Abdul Rahman As-Segar. Di usia beliau 8 atau 9 tahun, jidnya meninggal. Beliau menimba ilmu sama abahnya Habib Abu Bakar Sakran. Tidak lama kemudian, 2 tahun kemudian meninggal. Baru setelahnya beliau menimba ilmu dengan Syekh Umar Mukhtar atau Habib Umar Mukhtar. Itu termasuk daripada pamannya beliau, karena Syekh Umar Mukhtar sama Habib Abu Bakar Sakran adik abang. Sama-sama anaknya Habib Abdurrahman As-Segar atau Faqih Muqaddam Sani. Selain menjadi paman, Syekh Umar Mukhtar juga termasuk sekaligus mertua daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Karena Habib Umar Mukhtar tidak punya anak laki-laki, semua anaknya perempuan. Jadi anaknya yang pertama Aisyah itu dinikahkan dengan Syekh Abdullah atau Habib Abdullah Al-Idrus. Karena dari kecil memang pamannya yang mengajari dan beliau tahu ini orang, ini anak nanti gedenya jadi orang, gedenya jadi ulama besar. Makanya dinikahkan anaknya beliau dengan Habib Abdullah Al-Idrus. Biar apa? Keturunannya juga balik lagi ke Imam Abu Bakar Sakran, balik lagi ke Imam Abdurrahman As-Segar Faqih Muqaddam Sani, dan ujung-ujungnya balik lagi ke Faqih Muqaddam yang pertama, balik lagi sampai akhirnya ke Rasulullah. Juga beliau menimba langsung ilmu daripada pamannya, mempelajari buku-buku Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Dan ini termasuk salah satu tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Kenapa suka sama kitab Ihya Ulumuddin? Di situ dikupas tuntas segala penyakit hati, segala kejelekan sifat kita semua dikupas tuntas. Jadi kalau ada orang yang gak senang sama kitab Ihya, ini mesti dipertanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, atau mungkin alirannya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan beliau saking seringnya membaca kitab Ihya Ulumuddin, itu dikatakan beliau sampai hampir hafal. Kitab Ihya itu tebal, 3 kali lebih tebal dari Al-Quran. Beliau hafal, hampir hafal kitab Ihya Ulumuddin. Bukan karena sengaja dihafal, tapi karena sering diulang-ulang dibaca-baca. Sama kayak misalkan kita sering baca Ratib Al-Atas, sering baca Ratib Al-Haddad, sering baca Hadrah Basaudan, sedikit banyak pasti kalau dibacakan tanpa melihat teks kita ingat. Begitu juga beliau paham, beliau nyambung kitab Ihya itu meskipun tidak ada kitabnya. Juga disebutkan beliau ini paling senang dan paling sering memuji-muji Imam Ghazali, kitab Ihya. Beliau sungguh sering, disebutkan dalam kitab ini, beliau sungguh sering memuji-muji Imam Al-Ghazali. Bahkan di kubahnya beliau, di makamnya beliau, setiap hari Senin itu diadakan pembacaan kitab Ihya. Sampai sekarang, sampai detik ini. Di makamnya beliau, kubahnya beliau, itu di Zambal, di Tarim. Sampai detik ini, setiap hari Senin memperingati beliau yang saking cintanya sama kitab Ihya Ulumuddin, itu dibacakan kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan saking cintanya sama Imam Ghazali, beliau sampai bikin sayembara siapa orang yang bisa nulis ulang kitab Ihya Ulumuddin dengan tulisan yang bagus, dengan hati yang bagus, dengan desain yang bagus. Kata beliau nih, kata Imam Abdullah Al-Idrus, saya bakal nurutin satu kemauan dia, apapun. Akhirnya dibikin sayembara, keluarlah pemenangnya, muridnya beliau sendiri, namanya Abdullah juga. Ya, Syekh Abdullah memenangkan lombanya. Beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin menggunakan emas, tintanya pakai emas dengan tulisan yang indah, tulisan yang rapi, tulisan yang bagus. Beliau menang. Akhirnya sesuai janji, Habib Abdullah Al-Idrus menepati janjinya. Ente mau apa? Kata si Syekh Abdullah ini tadi, saya nggak mau banyak-banyak, saya satu deh, memang cuma satu yang mau saya turutin, kata Abdullah. Kata Habib Abdullah, apa? Saya pengen lihat surga. Ini mintanya sama wali bisa nurutin, kecuali mintanya sama kita. Nah, kita aja belum pernah
lihat ya. Jadi zaman dahulu itu bajunya Habib Abdullah Al-Aidrus besar. Dulu orang-orang zaman bajunya besar. Ini lengan pergelangan tangannya gede, namanya kurb bahasa Arabnya. Pergelangan tangannya besar. Sama Imam Habib Abdullah, itu Syekh Abdullah tadi dimasukkan ke dalam pergelangan bajunya. Di dalam situ beliau melihat surga. Melihat surga nggak mau keluar. Nyangkut di dalam sini. Akhirnya sampai Habib Abdullah Al-Aidrus bilang udah kelas yakin, udah cukup. Keluar ente. Dah dia namanya surga, udah. Sekarang syaratnya satu. Ente harus pindah dari tempat ini. Kenapa? Khawatir terjadi fitnah. Jadi ya udah, setelah dilihat surga, Syekh Abdullah pun pindah kota. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, "Man la yadra'u ihya fala hayat." Siapa orang yang tidak membaca kitab Ihya, maka tidak ada malu di dalam dirinya. Juga pernah itu Habib Sa'ad Al-Aidrus ini termasuk daripada gurunya Habib Umar bin Hafid. Habib Sa'ad Al-Aidrus dulu zaman PKI, beliau juga termasuk salah satu orang yang ditangkap, dimasukkan ke penjara. Di dalam penjara berbulan-bulan beliau hafal Al-Quran di dalam penjara. Jadi enggak serta-merta ya udah masuk penjara terus leha-leha, enggak. Sama beliau dipakai waktunya selama dalam penjara buat menghafal Al-Quran. Bahkan wafatnya beliau, meninggalnya beliau itu dalam keadaan memeluk kitab Ihya Ulumuddin, saking cintanya dengan kitab Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali. Beliau memiliki ilmu yang luas. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus ini punya ilmu luas. Bahkan dikatakan mengenai hakikat alif, huruf hijaiyah alif, itu kalau beliau mau mengupas tuntas, itu bisa sampai beratus-ratus jilid. Yang kalau kita seandainya, saya seandainya disuruh kupas, ya tahunya cuma alif, huruf pertama iya, lain-lain wallahu alam. Tapi beliau alif doang bisa sampai mengupas tuntas itu sampai 100 jilid. Cuma ngebahas alif. Belum bata saja dan lain-lain. Itu cuma alif. Dan beliau memiliki untayan-untayan nasihat yang agung dan bermanfaat dalam bertarekat. Di antara karya beliau itu adalah kitab Al-Kibritul Ahmar. Ini kitabnya tipis, kitab tasawuf, dan syarah atas qasidah pamannya sendiri, Syekh Umar Mukhtar. Yang minggu lalu juga dibacakan qasidahnya. Karamah ya Umar Mukhtar. Bahkan beliau ini pernah berkata, Imam Habib Abdullah Al-Aidrus, kata beliau, seandainya nih Allah ngasih saya ilmu sebanyak-banyaknya, dalam hati saya dipenuhi dengan ilmu, saya bingung bagaimana cara mentakbirkannya, bagaimana cara mensyarahkannya, agar orang-orang itu paham apa yang sudah disampaikan oleh Allah kepada saya. Saking banyaknya, saking luasnya ilmu beliau. Bahkan beliau pernah berkata, gak ada bedanya bagi saya, kata Habib Abdullah Al-Aidrus, gak ada bedanya bagi saya lapar dengan kenyang, pujian atau celaan, pakaian murah atau mahal, ini gak ada bedanya buat saya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, termasuk ciri-ciri daripada wali yang begini. Mereka gak lagi memandang apa itu pujian, apa itu celaan, apa itu mahal, apa itu murah. Mereka gak memandang hal-hal semisal itu lagi kalau wali. Karena apa? Memang nafsunya sudah dibunuh demikian rupa. Nafsu dunianya, cinta dunianya dibunuh demikian rupa. Jadi sampai pujian dan celaan itu gak ada bedanya sama beliau. Dipuji sama manusia gak jadi apa? Gak jadi emas, gak jadi bintang. Dihina sama manusia juga gak akan menjebloskan kita ke neraka. Karena yang punya kuasa semuanya cuma Allah. Tapi semua berbanding terbalik dengan kita manusia di zaman sekarang. Kalau dipuji sama orang lain, senang. Walaupun kadang yang dipuji itu sebenarnya nggak ada pada diri kita, tapi senang kalau dipuji. Terus kalau dicela sama orang lain, walaupun memang benar-benar itu sifat ada di diri kita, tersinggung, sensitif, marah. Kenapa? Ini penyakit hati manusia akhir zaman, berbanding terbalik sama ulama-ulama zaman dulu. Dipuji mereka nggak senang, kalau ulama dipuji nggak senang. Kalau kita nggak dipuji marah. Gak disanjung marah. Udah berbuat kebaikan, udah berbuat banyak hal, gak dipuji, gak disanjung marah. Kok saya yang buat, dia yang dapat nama. Kok saya yang melakukan, dia yang dipuji, marah.
Dicela yang memang benar-benar sifat yang ada di diri kita, marah. Padahal harusnya hal tersebut jadi introspeksi diri buat kita. Oh, ternyata saya masih punya banyak aib. Oh, ternyata saya masih punya banyak salah. Oh, ternyata saya ini bukan manusia yang sempurna. Harusnya. Tapi yang namanya kita manusia akhir zaman, cinta dunia kita masih besar. Jadi dipuji sama orang itu hal yang penting mungkin buat sebagian orang. Dihina oleh sebagian orang juga menjadi hal yang menyedihkan mungkin. Tapi kalau ulama nggak peduli, dipuji juga nggak penting, dihina juga nggak penting. Yang mereka pedulikan apa? Dipuji di mata Allah dan Rasulullah. Beliau juga berkata, bila aku berbaring sebelah kanan, maka aku melihat surga. Dan bila aku berbaring sebelah kiri, maka aku melihat neraka. Ini persis sama seperti jidnya beliau, Habib Abdurrahman As-Segaf. Berpuluh-puluh tahun gak tidur. Kenapa? Setiap kali mau tidur lihat kanan, surga. Jadinya nggak sabar, pengen ibadah lagi biar makin cepat masuk surga. Lihat kiri, mau tidurnya kiri, lihat neraka. Akhirnya takut masuk neraka, jadinya nggak bisa tidur. Ya, beda sama kita. Nah, walhasil ini sama seperti jinnya. Jadi nggak heran sih sebenarnya kenapa Habib Abdullah Al-Idrus ini menjadi wali, menjadi kutub, menjadi ahli tasawuf. Itu gak heran. Kenapa? Jinnya Habib Abdurrahman As-Segaf Faqih Muqaddam Sani. Abahnya Habib Abu Bakar Sakran. Julukan Sakran, orang yang tergila-gila sama Allah. Gak ada waktunya terlewatkan kecuali buat Allah. Pamannya Imam Umar Mukhtar yang karomahnya terkenal luar biasa. Yang paling cepat datang kalau dipanggil. Kita ceritakan di minggu lalu, anak-anak ditarim, loncat dari lantai 2 ke bawah. Kalau kita di Indonesia, mungkin anak-anak di Indonesia kakinya patah, atau sakit, atau berdarah, atau luka. Walhasil, anak-anak ditarim, loncat, ya Umar Mukhtar, selamat, kaki nggak patah, nggak terasa sakit, pulang lagi loncat. Ini karomah Umar Mukhtar. Kita sebutkan juga Imam Umar Mukhtar ini gak punya anak laki-laki. Jadi marga Mukhtar itu baliknya bukan kepada Imam Umar Mukhtar bin Abdurrahman As-Segaf, tapi marga Mukhtar itu baliknya kepada Mukhtar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu turunan kelima daripada Imam Abdurrahman As-Segaf. Jadi gak langsung, bukan anaknya langsung daripada Imam Abdurrahman As-Segaf. Ya, walhasil beliau adalah sosok yang sangat takut sama Allah. Jadi selain daripada beliau ini punya karomah, punya kemuliaan, punya dihormati sama orang-orang, itu mujahadahnya terhadap Allah juga luar biasa. Kok enak jadi wali, kok enak bisa begini, kok enak punya karomah. Lihat dulu bagaimana mujahadahnya. Beliau pagi, siang, sore, malam dipakai waktunya buat ibadah kepada Allah, nggak terlepas waktunya selain buat Allah. Dan beliau juga sama semisal pamannya Imam Umar Mukhtar, nggak memandang dirinya lebih mulia dari siapapun, walaupun binatang. Nggak merasa dirinya lebih mulia dari bahkan maaf anjing atau babi. Beliau merasa dirinya justru lebih hina daripada binatang-binatang yang dikotorkan sekalipun. Nah, beda dengan kita merasa lebih mulia. Jangankan dari binatang, dari manusia pun kadang kita merasa lebih mulia. Padahal di mata Allah semua sama. Ya, justru kalau kita masuk surga, ya alhamdulillah kita berarti lebih baik daripada binatang. Tapi kalau kita tidak masuk surga atau kita masuk neraka, alhamdulillah kita lebih hina atau lebih buruk daripada binatang. Jadi jangan merasa diri, oh saya mulia, oh saya lebih baik dari dia, oh karena saya duduk di depan saya lebih baik. Oh tidak. Oh karena saya lebih tua, saya lebih amalnya lebih banyak, belum tentu. Oh karena saya lebih muda, dosa saya lebih sedikit, belum tentu. Jadi semua yang tahu itu cuma kita dan Allah. Yang tahu hati kita dan Allah. Yang tahu nilai kita, Allah. Jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada siapapun, bahkan dari binatang sekalipun. Sedikit manakib beliau, insya Allah masih ada lagi, kita sambung di pertemuan yang akan datang. Manakib masih Imam